Saat ku membuka mataku, lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Saat ku membuka mataku, saat ku membuka mataku, ku lihat wajahmu. Saat ku pandang wajahmu, ku peroleh pengharapan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Firman yang telah lampu, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Firman yang telah lahir dalamku, firman yang jadi perlindunganku. Dia yang berikanku kekuatan, Dia yang berikan damai sejahtera. Hanya dalam hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Hanya dalammu, tinggal dalammu, hidup di dalammu, dan sabdamu yang beri kekuatan. Dan sabdamu yang beri kekuatan, dan sabdamu yang beri kehidupan. Kaulah hidup kami,
bagi kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan
Kau pokok keselamatan, tak pernah Kau biarkan yang mencari wajah-Mu. Setiap hari kami menginginkan Engkau, mendambakan Engkau Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku, oh haleluya. Menyembah-Mu dengan segenap hati kami, menundukkan diri kami, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami
menundukkan diri kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Silakan Tuhan, Kau mengajari kami lagi dengan firman. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan memandang wajah-Mu lagi lewat persekutuan kami dengan firman-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Halo. Baik, itulah ya. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Oke. Cakupan pekerjaan itu lebih kecil karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi daging. Yesus hanya bekerja di tanah Yudea dan hanya melakukan pekerjaan selama 3,5 tahun. Oleh karenanya, apa yang tercatat di Perjanjian Baru tidaklah bisa melampaui jumlah pekerjaan yang tercatat dalam Perjanjian. Pekerjaan Yesus di zaman kasih karunia terutama dicatat di dalam keempat kitab Injil. Jalan yang ditempuh orang-orang pada zaman kasih karunia adalah jalan perubahan-perubahan yang paling dangkal di dalam watak hidup mereka. Sebagian besar diantaranya dicatat dalam surat para rasul. Surat para rasul menunjukkan bagaimana Roh Kudus bekerja pada saat itu. Tentu saja, terlepas dari apakah Paulus dihajar atau tertimpa kemalangan, dia dituntun oleh Roh Kudus dalam melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Dia adalah seorang yang dipakai oleh Roh Kudus pada masa itu. Lihat ya, dipakai. Petrus juga dipakai oleh Roh Kudus, tetapi dia tidak melakukan pekerjaan sebanyak Paulus. Sekalipun pekerjaan Paulus mengandung kecemaran manusia, dari surat-surat yang Paulus tulis dapat dilihat bagaimana Roh Kudus bekerja pada masa itu. Ya, dari surat-suratnya ya. Jadi kita boleh mengetahui bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam dia. Ingat ya, pekerjaan Roh Kudus. Jalan yang ditempuh oleh Paulus adalah jalan yang tepat dan benar, dan itu adalah jalan Roh Kudus. Ya. Jika engkau ingin melihat pekerjaan pada zaman hukum Taurat dan melihat bagaimana bangsa Israel mengikuti jalan Yahweh, engkau harus membaca Perjanjian Lama. Jika engkau ingin memahami pekerjaan pada zaman kasih karunia, engkau harus membaca Perjanjian Baru. Jadi dua hal yang berbeda di jalan ini. Jalan yang berbeda, gitu ya. Namun ingat, itu tetaplah jalan Tuhan, ya. Namun bagaimana jika engkau ingin melihat pekerjaan pada akhir zaman? Engkau harus menerima kepemimpinan Tuhan pada zaman sekarang dan memasuki pekerjaan pada zaman ini. Karena inilah pekerjaan yang baru itu yang belum pernah dicatat oleh siapapun dalam Alkitab. Karena ini pekerjaan baru. Ingat, ini pekerjaan baru Tuhan. Itulah dasarnya. Ya. Itulah dasarnya untuk kita itu memang harus menanti-nantikan Tuhan. Harus menunggu Tuhan. Kalau kita itu masih mau ingin melihat pekerjaan
zaman Taurat dan zaman kasih karunia. Kalau kita masih ingin di sana, tentu dengan mudah kita baca Alkitab saja, gitu kan. Namun karena ini pekerjaan baru, karena memang konsep yang lama kita, konsep pikiran kita masih tertinggal di sana, maka kita harus bawa konsep yang lama itu, kita harus ganti dengan yang baru. Kita mesti kayak kayak diajar ulang. Nah, disinilah benar-benar kita melihat bahwa kita tidak akan dibayang-bayangi lagi harusnya oleh para pendahulu-pendahulu kita. Saudara perhatikan prosesnya ini ya, supaya kita itu bisa terus maju gitu. Dan kita boleh mengucap syukur gitu atas pilihan Tuhan. Sekarang kan kita sudah melampaui penantian yang panjang selama ini. Apa itu misteri kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sementara orang masih tetap di belakang itu, di balik itu gitu. Masih tetap di yang lama, kebanyakan orang masih di situ. Masih terus menanti-nantikan. Jadi kalau dia masih terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka sudah pasti pikiran mereka masih di sana, saudara. Sementara kita sudah disingkapkan setiap hari. Apa arti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bagaimana dia datang? Bagaimana dia menampakkan diri? Dan sekarang dia mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita memasukinya. Bagaimana caranya Tuhan menyempurnakan kita. Bagaimana caranya Tuhan menghakimi kita. Apa tujuan penghakimannya. Sudah banyak kita dengarkan perkataan-perkataan itu gitu. Jadi sekarang kita on the way gitu. Atau on progress gitu. Kita lagi sedang dalam perjalanan gitu. Ibaratnya kita bukan lagi hanya mendengar perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh gitu. Ketika Tuhan mengucapkan itu kan, dia mengucapkan untuk masa depan. Sementara kita sudah ada di masa depannya. Berarti kita itu sedang ada pada posisi menjadi bijaksana atau menjadi bodoh, karena kita sedang on progress, sedang lagi dalam perjalanan. Jadi ketika Tuhan mengatakan, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kita bukan lagi keadaan bingung seperti murid-muridnya. Kita tidak boleh lagi mengatakan seperti murid-muridnya, kemana Tuhan engkau pergi? Mana kami tahu engkau tidak mengatakannya. Kita tidak lagi dalam pikiran seperti itu. Makanya tepat dikatakan kita nggak boleh lagi dikatakan menjadi murid mereka gitu. Karena kita sedang dibawa Tuhan mengalami firman itu gitu. Karena sekarang kan kita mulai mengetahui kemana Tuhan pergi. Gitu ya. Tuhan telah menjadi daging. Pada zaman ini Tuhan telah menjadi daging dan memilih orang-orang pilihan lainnya di Tiongkok. Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang ini. Dia melanjutkan pekerjaannya di bumi, melanjutkan pekerjaan yang dilakukannya dari zaman kasih karunia. Pekerjaan pada zaman sekarang adalah jalan yang belum pernah ditempuh oleh manusia dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Sama saudara seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dulu. Orang-orang di zaman perjanjian lama belum pernah melihat zamannya Yesus gitu. Makanya ketika Abraham dikatakan melihat zaman itu, melihat Yesus, dia bersuka cita melihat hariku katanya. Ya kan? Dia jadi ketika dia memandang katanya jauh ke depan katanya, berapa ribu tahun saudara setelah zaman Abraham saudara.
ke zaman Yesus. 2000 tahun. Ya. Nah, jadi pasti saudara dia akan ingat kan perjalanannya Abraham dari dia dipilih oleh Tuhan itu, saudara, sampai dia kan banyak kan yang dilaluinya. Bagaimana dia melihat malaikat datang, gitu kan. Malaikat itu datang disambutnya. Bagaimana kan banyak kan perjalanan dia. Ya, yang kita boleh lihat sebagian itu di dalam kitab Kejadian itu kan. Bagaimana dia dijanjikan punya anak, lalu Tuhan suruh dia persembahkan. Ya, bagaimana dia harus memilih istri untuk Ishak, kan semua dituntut. Ya, semua dituntut, dan kan dia mulai bertanya, dia sudah mencapai segala keberhasilan dunia ini gitu kan. Dia menjadi, boleh dikatakan menjadi orang penting gitu ya, punya pasukan, punya harta yang berlimpah, punya keturunan. Kan itu sudah mencapai, boleh dikatakan apa yang ingin dicapai oleh seorang manusia gitu. Tapi kan dia masih hidup gitu. Lalu untuk apa sih sebetulnya aku hidup ini gitu. Apa sih kehidupan ini, gimana sih sebetulnya gitu kan. Dia kan akan terus begitu kan. Tuhan yang dulu memimpin aku itu, yang mendengarkan suaranya, bagaimana sih dia, bagaimana sih rupanya, kan itulah pengalaman dia. Itulah artinya seseorang mengenal Tuhan. Dan ternyata pengenalan itu tidak berhenti sampai di situ kan, terus berlanjut. Nah, jadi sekarang ini kalau kita mengetahui itu kan, berarti kan gini, kita kan sama dengan Abraham. Sama kan? Sama-sama berpikir, sama-sama lah, sama-sama makan gitu. Sama-sama membesarkan anak, nanti menikahkan anak, ya cucu gitu kan. Kan gitu kan? Dia punya kekayaan, dia punya apa yang dinikmati gitu kan. Dia beribadah, kita beribadah. Dia melayani Tuhan, kita melayani Tuhan. Nah gitu kan. Kan apa yang kita sembah sama dengan yang dia sembah. Oke? Tetapi kita gak perlu mengatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena mereka masing-masing juga punya pengalaman dengan Tuhan itu sendiri. Ishak punya pengalaman dengan Tuhannya, Yakub juga punya pengalaman. Semua orang-orang itu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin mereka. Tuhan di zaman Taurat memimpin mereka. Tuhan di zaman kasih karunia memimpin para murid-murid Tuhan. Gitu. Oke, sekarang Tuhan zaman sekarang lah yang memimpin kita. Jadi zamannya yang berbeda, Tuhannya tetap sama. Ketika kita di zaman dulu, ketika kita dipimpin di zaman itu, mungkin Tuhan masih memperlakukan kita dengan kasih karunia. Ya kan? Ketika kita mengalami zaman kasih karunia. Tentu kita tidak mengalami zaman Taurat, zaman menyembah, persembahkan korban. Gitu. Kita tidak mengalami itu. Gitu. Kita mengalami zaman kasih karunia. Oke? Nah, tentu saudara, zaman perjanjian baru itu adalah kegenapan daripada zaman Taurat. Gitu. Sehingga kita melayani Tuhan juga. Kita mempersembahkan korban, pujian, korban persembahan. Kita diajari semua itu. Kita mulai diajari mengasihi. Karena di dalam itulah terdapat seluruh hukum Taurat. Jadi tidak kaku lagi. Oke? Nah, jadi ketika kita memasuki zaman sekarang gitu, tentu saudara, kita harus memperhatikan setiap perkataan-perkataan Tuhan di zaman sekarang. Bagaimana dia mengajari kita, bagaimana dia menuntun kita, membimbing kita.
Oke? Pekerjaan pada zaman sekarang adalah jalan yang belum pernah ditempuh oleh manusia dan belum pernah dilihat oleh siapapun. Ini adalah pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inilah pekerjaan terbaru Tuhan di muka bumi. Karena dia benar-benar saudara yang memimpin. Dia benar-benar yang mengajar gitu. Walaupun kita mempersekutukan firman Tuhan ini, kita boleh melihat bagaimana Tuhan hadir setiap hari. Tadinya kita masih, masa sih. Sekarang kan perlahan-lahan kan mulai kita tundukkan pikiran kita. Ya. Karena kita mengalami juga sendiri. Tuhan itu mengajari kita kan. Kita mengalami secara pribadi. Tuhan mengajar kita. Jadi, pekerjaan yang belum pernah dilakukan sebelumnya bukanlah sejarah. Kalau Alkitab tentu sejarah. Ya kan? Dan kalau karena firman Tuhan itu ya dan amin, maka ketika dihidupi sekarang juga, maka mereka juga tetap bisa merasakan mujizat. Gitu, tetap. Karena kan apa yang kamu pikirkan itulah yang terjadi. Kan gitu. Apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Kan itu semua yang dialami. Nah, jadi ketika kita itu memasuki zaman sekarang, kita mulai percaya, kan kita mengalami bagaimana Tuhan itu menampakkan diri kan. Kan sesuai dengan iman kita kan. Shalom. Sudah bangun. Orang-orang tidak tahu bahwa Tuhan telah melakukan pekerjaan yang lebih besar, yang lebih baru di bumi dan di luar Israel. Pekerjaan ini telah melampaui lingkup Israel dan di luar nubuatan para nabi. Ini adalah pekerjaan yang baru dan menakjubkan di luar nubuatan dan pekerjaan yang lebih baru di luar Israel. Dan ini adalah pekerjaan yang tidak bisa dipahami atau dibayangkan orang. Kenapa? Karena konsep yang lama itu masih ada. Begitu konsep yang baru ada, saudara, memang kita itu nggak terbayangkan gitu. Karena kan memang kita sudah tanggalkan gitu konsep yang lama gitu, nggak ada lagi. Jadi harusnya memang nggak ada gagasan kita untuk semua pekerjaan Tuhan ini. Yang bisa kita lakukan adalah bertanya, Tuhan, apa maksudnya? Apa yang aku alami ini? Apa tujuannya ya Tuhan? Lalu kita akan mendengarkan arahan. Gitu ya. Lalu kita akan mendengarkan teguran. Gitu. Coba kamu perhatikan bagaimana kamu hidup beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Apa yang kamu pikirkan? Coba lihat kesibukanmu masih di mana. Apakah bagaimana engkau memperlakukan firman Tuhan? Nah, kita kan dengarkan arahan-arahan itu, saudara. Kan kita yang tahu kan dalam hati kita. Itu secara pribadi, saudara, kita tahu dalam hati kita. Kita nggak perlu dalam hal ini berurusan dengan orang lain. Kita berurusan Tuhan dalam hal itu. Gitu. Karena kita mendengarkan bimbingan secara pribadi. Iya. Kalau kita tidak terus meningkat cara kita itu mengikuti Tuhan, menjumpai Tuhan. Kalau kita tetap dengan cara yang lama, kita masih belum bisa menaklukkan tubuh kita, gitu kan. Tentu saudara akan sulit nanti di masa depan gitu. Ketika kita masih memilih, nanti aku bisa dengarkan di YouTube gitu ya. Saudara akan kehilangan momennya. Gitu.
momentumnya. Karena pada saat itu sudah ada saja hal-hal yang dibuat oleh si jahat supaya engkau tidak mendengarkan firman Tuhan atau persekutuan. Iya. Saudara, pelajaran kemarin saudara ketika anak saya itu saudara, saya mulai mengerti. Ketika kemarin kami pergi lagi ke rumah sakit ya, dari malam. Saudara, saya itu baru dapat pengertian. Kenapa ya kok kemarin itu kok saya ini Tuhan kok kayak takut gitu, kok kayak deg-deg seperti istri saya bilang gitu ya. Kenapa ya Tuhan? Setiap hari saudara kalau saya antar anak saya gitu, begitu pulang ke rumah gitu saya gimana ya anak saya ya, masih muntah lagi enggak ya gitu. Iya selalu seperti itu. Dan saya itu berdoa, Tuhan tolong anak saya, Tuhan saya gitu. Saya melakukan lagi, Tuhan kalau lolos ini Tuhan, aku mau lebih fokus lagi Tuhan gitu. Iya, tapi ada sesuatu yang aneh saya rasakan dalam diri saya. Kayaknya sudah lama saya nggak mempunyai kekhawatiran seperti ini loh. Iya, saya terus cari-cari gitu, saya doa sambil Tuhan. Tapi kok setiap kali kok ada itu. Ketika kemarin sepanjang hari nggak ada gitu kan, terus pulang kok ada lagi gitu kan. Saudara, pas memang jadi begitu pulang itu saya kayaknya aman deh. Karena nggak ada kan, ada nggak tadi nak? Nggak ada. Gitu. Ternyata saya baring aja istirahat sebentar buka handphone gitu. Ada lagi katanya gitu. Nah, tapi saudara, oke, ayo kita pergi lagi ke rumah sakit. Oke, jadi begitu saya kami bawa gitu ya. Oke, kami naik Maxim gitu ya. Naik Grab Gokar ya. Nah, jadi sana tenang gitu ya. Oke. Akhirnya nggak ada lagi, nggak bertugas dokter yang kemarin, dokter yang baru, terus disarankan ke dokter anak gitu. Karena memang harus dokter anak dulu. Gitu. Kami ikutin aja prosedurnya gitu, ikut yang semua gitu ya. Dan ketika sama sudah dokter anak itu, cuman bedanya dia bilang kayak gini, oh ini karena saya bilang kemarin disertai mimisan gitu. Oh ya ini memang sebetulnya mimisan aja gitu. Oh, karena dokter yang sebelumnya itu kalau ini mimisan warna darahnya itu jadi dia selalu berpatokan kepada warna darah gitu. Karena pikirnya dia kalau sudah lewat sebentar gitu, dia itu sudah berubah warna gitu. Nah sementara si dokter anak ini enggak perlu dia kayak, karena kan langsung keluar dari baliknya itu. Jadi ya tapi kan nanti kalau mau lebih ini di center itu ada itunya ya amandelnya ada katanya, tapi enggak lah. Saya langsung renungkan lagi ya, kalau ada amandel itu kan telan pun susah gitu. Ya kan, kalau misalnya kan dicek semua perutnya, biasanya kalau ada sakit di bagian dalam itu pasti ada mengeluh sakit gitu di perutnya gitu. Pasti misalnya perih atau apa gitu. Jadi ketika itu dikasih obat juga gitu, tapi satu obat saja gitu. Dan karena masih ada obat yang kemarin tuh lambung segala macam itu ada yang udah habis gitu, udah nggak usah dipakai lagi semua itu, pokoknya yang hanya berhubungan yang satu itu saja gitu. Yang berhubungan di bagian kerongkongan. Nah tapi setelah itu setelah pulang gitu ya, kami doa gitu ya, saya saya merasakan semua kekhawatiran yang kemarin itu mulai hilang. Jadi dia masih kasih surat rujukan ke THT gitu kan. Tapi saya putuskan tidak lagi gitu. Tidak akan pakai itu. Ya.
Kan dipikir juga kita pakai BPJS gitu, mungkin dikasih rujukan itu. Jadi cukup satu rujukan. Tadinya mau rujukan apa lagi? Dokter kandungan gitu kan. Untuk apa namanya? Untuk cek bagian dalam gitu ya. Di perutnya gitu. USG mungkin kan. Nah, tapi saudara setelah itu saya bilang, oke, sudah ya. Istri saya pun bilang, nggak ada lagi berobat, nah, sudah cukup ini. Gitu. Nah, di situ saudara saya melihat sepanjang malam ini saudara saya benar-benar merasakan hilang semua perasaan yang takut tadi itu saudara. Oh, gitu ya Tuhan. Tapi di situ saya mulai melihat ada harga juga ya yang dibayar. Ya kalau dipikir-pikir cuman seperti itu saja lumayan juga ya Tuhan ya, gitu. Cuman saya kemarin tuh perhatikan gini, iya ya, dengan adanya kayak gini saya perhatikan orang-orang kerja di sana gitu kan, banyaknya orang bekerja gitu, saya diajarin juga ya, oke mungkin kamu bagimu uang itu berharga ya gitu. Dengan senilai itu berharga ya. Nah, tadi kamu naik gokar gitu kan, datang pulang. Coba kamu lihat dengan itu, dengan uang segitu, coba kamu lihat bagaimana roda perekonomian itu berjalan gitu. Kamu lihat orang-orang yang kerja itu, orang ini. Gitu kan. Saudara, kalau kita hanya memikirkan diri kita saudara, maka kita akan egois saudara. Tapi ketika kita mulai melihat bagaimana Tuhan mengatur semuanya. Iya. Saudara, saya melihat gitu ya, saya melihat apa ya, cara Tuhan mengajar itu saudara. Cara Tuhan membimbing itu benar-benar bagi saya itu saudara. Indah sekali ya Tuhan itu. Apa ya? Tuhan zaman sekarang ini gitu ya. Sama sebetulnya loh saudara. Tuhan yang kita semua itu yang dulu kita bilang itu sama sebetulnya. Sama Tuhan Yesus itu juga. Yahweh itu juga. Sama Bapa itu juga. Roh Kudus itu sama satu mereka gitu. Tapi dengan kita sekarang itu menerima Tuhan itu berinkarnasi dalam daging kita gitu ya. Itu benar-benar saudara, dia itu ada di dalam kita. Dia itu benar-benar apa ya? Benar-benar memimpin kita. Benar-benar hidup di dalam kita. Gitu. Berpikir di dalam kita. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi itu kan. Jadi itu memang keadaan yang sesungguhnya. Saya ceritakan apa adanya gitu. Apa yang saya rasakan tadi dedek itu memang iya sepanjang hari itu. Dari sejak Jumat Sabtu itu sudah. Jumat Sabtu Minggu gitu. Berapa hari kan. Itu saya heran loh. Kok ada bisa loh saya itu sedih sekali saudara. Saya nggak tahu juga gitu. Bisa yang ngalami kayak gini lagi ya gitu. Ketika kemarin lagi tadi malam itu saya di WA lagi, doakan ya Pak, yang doakan kemarin itu untuk proses ininya penyembuhannya lagi gitu. Ketika gimana keadaannya sekarang saya tanya gitu. Puji Tuhan Pak baru sadar katanya. Oh, saya pikir baru sadar gimana? Apa sempat gimana gitu? Oh baru selesai operasi ya. Oh iya katanya gitu. Itulah puji Tuhan. Ya dalam hati saya ya coba doakan lagi ya Pak gitu. Ya berarti prosesnya berjalan dengan baik gitu. Saudara, cara Tuhan sekarang itu mengajari kita, membimbing kita gitu.
Dia benar-benar saudara, secara perlahan dia ngajari kita, tanggalkan konsepmu yang lama ya. Oke, berani, kamu mesti berani ngikutin aku. Mungkin hari ini kamu masih memiliki kekhawatiran gimana nanti ya, gimana nanti ya. Oke, tapi kan kamu tetap ngikutin aku ya, tetap aja dengarkan aku. Rubah konsepmu yang lama. Dulu kamu pikir aku itu di luar. Dulu kamu pikirkan aku itu roh. Gitu. Roh yang kamu panggilkan, kamu pandang ke atas, di atas. Gitu. Sekarang aku di sini. Gitu. Iya di sini. Menemani kamu. Mengajari kamu. Membuang kekhawatiran daripada. Tapi aku gak bisa melakukan sendirian. Kamu mesti taat. Kamu mesti bertobat. Maksudnya bertobat di sini, tanggalkan konsepmu yang lama tentang aku. Berhentilah khawatir. Jadi kalau engkau melihat kekhawatiran itu ada, berarti engkau sedang tidak bersama dengan aku. Ya aku memang tetap di sini. Tapi engkau yang tidak bersama dengan aku. Aku tinggal di dalam kamu, tapi kamu gak tinggal di dalam aku. Itu permasalahannya. Makanya saya ingat lagi, oh iya ya benar juga ya Tuhan. Saya kemarin kan sibuk sekali. Kerjalah itu gitu kan. Sampai saya tidak lagi ada di tempat rahasia saya gitu ya. Kalau saya ingat di waktu-waktu yang kemarin ketika saya tiap hari ada di sana gitu ya. Cari Tuhan. Bicara dengan Tuhan. Benar-benar saya cari Tuhan setiap hari saudara. Tapi ketika itu mulai hilang gitu ya. Saya diizinkan mengalami itu. Dan Tuhan ajari gitu. Bayangkan saudara selama ini saudara. Tidak lagi pakai BPJS gitu ya. Kemarin sempat terpikir, gimana ya kita urus BPJS dulu gimana gitu ya. Tapi saudara ketika lihat itu gitu ya. Ketika apa ya, bagaimana benar-benar hidup kita itu dalam pemeliharaan Tuhan. Gitu ya. Iya ya Tuhan. Dan ketika melihat apa namanya kan, kalau secara pribadi kan itu kan prosesnya cepat saudara, enggak perlu lama-lama saudara. Kalau dulu kan 1 harian saudara. Kalau pribadi ini saudara cepat prosesnya gitu. Nah saudara, dari melihat bagaimana Tuhan itu apa ya, mengajari secara pribadi gitu ya. Dia itu saudara, bagi saya sekarang ini saudara, dia itu nyata sekali saudara. Jadi rasanya setiap hari bagi saya itu kayak ada ini loh, surprise gitu. Rasanya hati saya ini, apalagi ya yang Tuhan menyatakan. Jadi dia itu kayak menunjukkan, ini loh aku Tuhan yang selalu baik. Ini loh aku Tuhan yang dirindu-rindukan oleh semua makhluk. Jadi sebetulnya tahu gak ya, setiap kali aku datang itu, seluruh ciptaan itu sebetulnya boleh merasakan. Makanya ketika Yesus dulu, ketika dia menghampiri pohon ara itu. Jadi sebetulnya setiap makhluk ini, setiap kali aku datang, setiap mereka itu tahu melayani aku. Jadi di zaman Adam itu, seluruh taman itu
dengan senang hati memberikan buahnya. Dengan senang hati untuk dinikmati oleh Adam gitu. Dengan senang hati. Mereka itu memancarkan dari tampilan buah itu, memancarkan sesuatu yang untuk dia itu dinikmati. Dan ketika buah itu dinikmati, ribuan buah itu membuat mengeluarkan rasa yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi ketika Yesus lewat dari depan pohon ara itu, sudah berkali-kali dia lewat dari situ, tapi dia tetap seperti itu gitu. Jadi ketika Tuhan mengutuknya, karena dia itu tidak tahu kalau Tuhan sedang datang. Jadi Tuhan itu sedang membuat satu pelajaran. Jadi sebetulnya dia bilang gini. Jadi sebetulnya binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang lain lebih peka dari manusia. Karena memang manusia lah yang dirusak. Gitu. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 8 itu kan ayat 19 itu. Seluruh ciptaan, all creation, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Proklamirnya. Makanya kan kalau ingat lagu itu, semua bunga bersuka, iya, hatiku, gitu kan ada lagu orang Katolik itu sudah. Saya yang paling ingat dulu lagu Katolik itu, karena saya pernah beribadah di Katolik dulu waktu anak-anak gitu ya. Saya paling ingat lagu itu sudah. Karena ada beberapa kali saya datang, itu lagu itu dinyanyiin. Ya, jadi saya ingat sekali lagu itu. Jadi sebetulnya semua ciptaan ini saudara bersuka cita gitu. Jadi ada semangat, ada gairah gitu. Mereka memancarkan. Jadi ketika diciptakan itu mereka itu memancarkan, memuaskan hati Tuhan. Sebetulnya binatang-binatang juga demikian. Gitu. Mereka sebetulnya semuanya melakukan pekerjaan mereka dengan taat. Jadi walaupun nampaknya mereka nggak punya perasaan, semuanya mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Gitu. Saudara, kira-kira seperti itulah saudara. Ketika kita ini mulai sekarang, setelah kita melewati perjalanan yang panjang, saudara, dia mau ingatkan kita begini. Apapun yang kamu alami sekarang, kamu mesti berani menyangkali. Kamu mesti bayar harga untuk menyangkali. Iya. Jangan sampai hatimu itu berubah gitu. Ketika kamu itu tidak punya. Gitu. Ketika rasanya, coba bayangkan dulu. Ketika aku tinggal di bumi ini. Gitu. Ketika pertama kali aku datang. Gitu. Memakai tubuhnya seorang manusia, anaknya Maria dan Yusuf itu. Coba lihat. Harusnya kan aku bisa punya apa-apa semua. Aku bisa buat semuanya kok. Apa yang aku katakan pasti terjadi. Iya. Ingat di zamannya Petrus gitu. Coba lihat bagaimana orang-orang itu harus bawa harta kekayaan mereka dan ditaruh di kaki rasul-rasul. Itu muridku loh. Petrus itu. Berarti kan aku lebih tinggi dari dia. Lihat bagaimana semuanya. Bagaimana untuk penguburanku saja ada yang sudah menyediakan semua. Bagaimana apa itu? Yang menguburkan Tuhan Yesus itu? Yusuf Arimatea itu kan. Dari Arimatea itu.
Dia orang kaya, saudara. Siapa saja bisa digerakkan dia. Lihat bagaimana Ananias ketika berbohong gitu. Dan Safira. Lihat. Bukankah benar apa yang dikatakan Petrus? Selama itu milikmu, itu punyamu. Tapi ketika engkau berikan, kenapa engkau kurang? Kenapa engkau berbohong? Gitu kan? Jadi saudara, sekarang ini ketika kita melihat keadaan kita seperti ini, bolehkah engkau percaya kalau aku Tuhan Maha Kuasa? Aku bisa mengubah apa saja. Tetapi aku tidak melakukannya. Aku lebih memilih tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Maka dikatakan Tuhan zaman sekarang ketika dia sakit, sedikit pun dia tidak memikirkan sakit. Kenapa? Dia sangat yakin kok, sepatah kata saja cukup. Dia lewati sudah. Dan sampai sekarang saudara sudah 30-an tahun saudara. Di masa ketika dia mulai menampakkan diri lewat firman-Nya. Lihat. Oh, pelayanan ini sudah mendunia saudara. Sudah diterjemahkan dalam banyak sekali bahasa saudara. Bagaimana, wah itu hebat sekali saudara. Tarian-tarian mereka segala macam, wah. Itu saudara, mereka melakukan itu berkumpul semua orang-orang pintar saudara. Iya. Dan mereka pun mungkin tidak tahu bagaimana pelayanan ini Tuhan bentuk saudara. Iya kan? Makanya dulu ketika Tuhan Yesus itu ada orang lain yang membuat mujizat juga pakai nama Yesus gitu. Kan Tuhan bilang, udah, kalau mereka tidak melawan kita, mereka di pihak kita. Kan dia bilang kan, tapi kan dia nggak mengurusi itu kan. Berarti Tuhan yang sama bekerja juga di tempat lain. Coba lihat ketika Yesus lahir. Kenapa di sana saudara Tuhan bekerja di tempat orang Majusi itu di timur itu saudara? Iya kan? Setelah pulang, apakah dicatat dalam Alkitab lalu mereka mengutus ke timur gitu untuk apa yang sedang Tuhan kerjakan di sana? Pasti Tuhan melakukan sesuatu di sana begitu mereka pulang. Gak mungkin enggak, karena itu pekerjaan Tuhan. Bagaimana cikal bakal agama semua yang ada selama ini saudara? Apakah semua terjadi begitu saja? Tidak. Ada pekerjaan Tuhan yang secara diam-diam. Makanya saudara, kalau kita lihat sekarang ketika Tuhan mulai mengatakan saudara, nanti nama Tuhan itu orang tidak menyebut lagi Yesus, tidak menyebut lagi Yahweh, tidak menyebut lagi Tuhan yang Maha Kuasa, tapi hanya menyebut Sang Pencipta. Dia pencipta, saya ciptaan. Ya. Dan melihat nanti bagaimana kombinasinya luar biasa sekali, indah sekali. Kalau dia pencipta, di dalam ciptaan itu kita akan melihat bagaimana bagaimana nanti semua itu saudara, itu benar-benar menunjukkan bagaimana Allah itu yang sesungguhnya, kreatifnya dia. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube ini saudara, ada banyak saudara hal-hal yang dari hal-hal yang sederhana saudara. Kalau saya bisa melihat ya, kok bisa mudah sekali ya sekarang orang itu menghasilkan listrik gitu ya. Kalau dikembangkan ini semua, kayaknya nanti itu nggak perlu lagi orang menggali lagi tambang-tambang gitu ya. Gak perlu lagi sudah dikerok gitu. Enggak, karena
Semua energi itu ternyata ada di sekeliling kita. Iya. Bagaimana membuat itu pompa gitu ya. Tanpa listrik gitu ya. Itu bisa mengalirkan air dari bawah itu. Hanya dengan alat sederhana, hanya dengan tabung eh, botol bekas botol mineral yang 1,5 liter itu dikasih 2 gitu ya, ini sedikit gitu. Bisa keluar air dari bawah. Ada banyak ide-ide kreatif yang saya lihat hebat-hebat ya, menghasilkan listrik misalnya dari cuman speaker gitu kan, terus dibuat gulungan kabel sedikit gitu kan, ini ternyata bisa menghasilkan listrik ya, walaupun sedikit gitu kan, tapi bisa gitu menghasilkan listrik gitu. Saudara, kalau kita lihat saudara, sekarang ini saudara, bagaimana kemajuan internet itu saudara. Dulu gimana sulitnya, mahalnya gitu ya. Bayangkan saudara, kan kemarin itu kan baru ini saudara, kan ada kasus BTS kemarin tuh, ingat nggak? Itu lumayan berapa triliun juga kasus itu kemarin, belum selesai juga sampai sekarang. Semua kasus-kasus korupsi di bangsa kita ini saudara, nggak ada yang selesai. Begitu mau ditangkap saudara, begitu mau diusut, dimunculkan kasus viral. Coba bayangin saudara, masa dimunculkan kasus yang 8 tahun yang lalu diviralkan saudara, gimana lah caranya saudara? Tapi tahu nggak saudara, sengaja itu dibuat supaya mengaburkan kasus yang lagi viral. Bayangkan 300 triliun lah gitu kan, itu bukan lagi, kalau kemarin-kemarin kan masih miliar gitu. Sekarang kita nggak kaget saudara, ribuan triliun pun kita nggak kaget. Ingat nggak kasus kasus EKTP gitu kan? Nggak ada satu pun, nggak ada. Makanya sekarang muncul lagi, jadi saling menyandera, dimunculin lagi kasus Harun Masiku gitu. Coba lah itu. Pokoknya kayak lawak-lawak lah. Yang terakhir itu sudah BTS itu kan. Coba lihat. Kan tiba-tiba kan masuk kan si Elon Musk itu. Kan itu sudah dibangun semua di titik-titik itu kan. Wah, banyak sekali menghabiskan uang itu saudara. Karena kan tadinya kan mau bikin tol langit ceritanya kan, BTS itu saudara. Jadi mau bikin supaya di mana mak? Memang iya, sempat dinikmati kan. Jadi sekarang orang itu bisa pakai, jadi di tengah laut aja saudara, itu sudah ada internet lah ceritanya. Karena kan sudah dekat-dekat di pantai, itu bukan kayak dulu lagi gitu. Sekarang wah, makanya kan di mana-mana bisa bikin konten gitu. Nah, sekarang tahu nggak dengan Starlink? Itu akan memangkas semua itu gitu loh. Padahal investnya sudah berapa banyak gitu. Itu semua, itu kan karena Starlink itu kan langsung ke satelit saudara. Jadi dengan dipasang aja semua satelit, udah beres semua, nggak perlu lagi tiang-tiang yang tinggi segala macam yang sudah dibangun itu, kemana lah semua itu. Saudara bisa lihat ya. Jadi ke depan ini saudara, jadi hanya orang yang punya hidup lah, hanya orang yang bayangkan tuh seperti Abraham tadi saudara. Dia hidup 2000 tahun. Kalau sekarang kan sudah 4000 tahun yang lalu gitu. Jadi dia hidup 2000 tahun sebelum Yesus ada kan. Tapi kan dia bisa melihat terus ke depan saudara. Karena apa saudara? Kenapa dia bisa melihat ke depan? Karena ada di dalam dirinya saudara, selalu gini saudara, seperti kita sekarang ini saudara. Di dalam diri kita ini sudah Tuhan kasih sesuatu gini. Bahwa kan Tuhan mengajarkan kita, Tuhan selalu baru. Kita bisa merasakan bagaimana pimpinan Tuhan setiap hari. Dia ngajarin kita. Dia buat kita kuat. Ya, jangan kamu takut. Gitu. Aku ada di sini. Gitu. Apa yang kamu takutkan? Oh, kamu merasa bersalah. Gitu.
kan sudah mengorbankan diriku untuk, iya Tuhan, tapi ini, iya, kamu memang dirancang seperti itu, kamu memang tidak bisa menghindar dari situ. Sekarang kamu cuman, yang aku butuhkan dari kamu itu sekarang kamu duduk. Coba tanggalkan konsepmu yang lama. Saya tanggalin. Seperti yang saya ceritakan sama saudara. Hal yang sederhana yang saya alami beberapa hari ini. Itu memang keadaannya seperti itu. Dan berkali-kali memang saudara, ketika saya menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu, saya selalu merasakan bagaimana benar-benar langsung, sering sekali langsung dijawab. Itu dari masa awal ketika masa-masa kekhawatiran itu, ingat nggak? Nggak bisa bayar rumah, ini gitu. Ketika rasanya gimana ya kita mau digusur gitu kan, bagaimana kita dikelilingi kemarin sampah-sampah semua, ingat nggak? Bagaimana caranya Tuhan membebaskan kita? Terlalu banyak ya saudara yang Tuhan sudah lakukan. Tapi Tuhan mau bilang saudara, masih banyak lagi yang akan kau lihat gitu. Dan engkau sedang melihat dunia ini hancur, engkau akan mendengarkan kabar-kabar yang mengerikan. Tapi kamu gak boleh gelisah, itu harus terjadi. Engkau akan mendengarkan berita wabah lah segala macam. Coba lihat selama ini, bagaimana engkau bisa lolos? Ya Tuhan ya. Lihat, saudara, dengan persekutuan kita setiap hari ini saudara, seandainya saudara kita itu bisa bersama-sama bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bisa memandang Tuhan yang hadir setiap hari. Saya yakin saudara, kalau saudara benar-benar percaya gitu kalau Tuhan hadir setiap hari, saya yakin saudara, kalau saudara benar-benar melihat, saudara akan mengorbankan apapun untuk persekutuan kita ini. Kalau saudara benar-benar merasakan seperti yang saya ceritakan semua itu saudara. Bagaimana kita lepas dari kepemilikan kita saudara. Ya. Ketika bagi kita saudara, ketika saya ceritakan tadi bagaimana ketika saya bayar gitu kan, ketika saya lihat dari naik SIM pulang lagi, harusnya ya naik motor aja gitu kan, tapi adalah ikutin aja dari dalam gitu. Rangka pulang gitu kan, lalu lihat semuanya, tiba-tiba Tuhan ajar, lihat nih semua orang dengan uangmu yang segitu, lihat bagaimana semua ini mendapatkan itu gitu. Ya, semua yang kerja ini. Lihat bagaimana ketika kamu itu, ketika berapa sih? Emang kalau pikir-pikir, kamu pikir tadi, iya ya Tuhan. Masa cuma dengan segitu saja? Bagaimana? Ya sebetulnya cuma lihat aja, oh ini kan cuma gitu aja kan. Dia kan cuma pakai logika aja. Kamu harus bahas itu, kamu ini dengan ini gitu kan. Tapi coba kamu lihat. Coba perhatikan saudara, dari kasir, dari pembayar obat gitu kan, dari yang memberikan obat, dari perawat, penerima pendaftaran, yang dari saya perhatikan semua, saya lihatin semua. Ketika naik ke atas, bagaimana mereka ada berapa orang di sana, di dokternya, ininya gitu kan. Saya lihat cleaning service-nya, saya lihat security-nya gitu kan. Saya perhatikan satu-satu. Kemudian tadinya kan menurutmu kan negatif kan? Ya kan? Tadinya kan kamu pikir, kenapa
pasti kayak gini Tuhan. Kan kamu pikir gitu kan? Sama seperti ketika Om Tuil ada di sana gitu kan. Ketika dengar ceritanya kayak gitu. Lihat, dia bicara dengan orang-orang di situ. Iya kan? Dia sharing sama mereka. Dia mulai berdoa, tidak lagi kayak doa misalnya orang-orang itu gitu. Berarti dipercayakan misalnya menyampaikan firman gitu. Di sana misalnya gitu. Pasti mereka akan mendengarkan nanti. Pasti ada sesuatu yang dimana mereka belum pernah dengarkan sebelumnya. Padahal kan caranya pergi itu kan rasanya gimana gitu kan. Cobalah lihat. Kalau Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Dia bisa mengubah dalam satu malam. Bisa. Tetapi dia mau menunjukkan kepada kita Tuhan itu Tuhan yang normal. Tuhan yang sekarang itu Tuhan yang ini loh, ikutin aja prosesnya. Nikmati saja gitu. Enggak. Kamu enggak mati. Kamu hidup. Enggak. Kamu enggak sampai enggak makan, kamu makan. Iya. Sebodoh apapun kita, sepemberontak apapun kita, serusak apapun kita, selama kita masih memiliki sedikit saja tempat untuk Tuhan. Apalagi ketika kita sudah mendengarkan firman yang baru ini, saudara. Maka kita akan melihat keindahan Tuhan itu. Kita secara pribadi, karena kita yang tahu diri kita. Karena kita yang tahu serusak apa kita, semalas apa kita, sebandel apa kita, sebodoh apa kita yang tahu. Makanya setiap kali saya katakan, saudara, coba lihat anak kita. Yang paling kecil seperti jelita, gimana coba? Adakah yang tahu gimana caranya Tuhan mengajari dia? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Hanya jelita yang tahu. Dia gak bisa ceritakan mungkin kepada kita. Ya. Dia hanya tunjukkan ekspresinya. Ya kan? Itu yang bisa. Itu yang bisa ditunjukkan. Kalau benar Tuhan ada di sini. Saudara, mengatakan firman Tuhan setiap hari. Saya sudah katakan setiap kali kepada saudara. Setiap kali saya mempersekutukan ini, saudara, saya mulai melihat gitu. Saya benar-benar saudara menghargai Tuhan yang berbicara melalui mulut saya. Dan nanti ketika saya sendirian, saudara, saya kembali kepada keadaan saya. Gitu. Ketika saya ngantar anak saya, ketika saya ini, misalnya ketika saya ngantar anak saya mulai diajarin Tuhan gini, misalnya memperhatikan teman-teman anak saya, bagaimana muka mereka, bagaimana teman anak saya yang muslim, gitu saya lihat mukanya, saya perhatikan. Iya, Tuhan ajari saya sedetail itu. Saya perhatikan guru-gurunya. Iya. Bagi saya saudara, setiap kali bagaimana sikap saya menghadapi orang. Gitu. Ketika kemarin beberapa hari saya di tempat itok saya yang di Bengkong, saya ngerjain semua. Wah, nanti dia cerita semua. Saya bisa ingat masa-masa ketika dia cerita dulu di kampung begini. Saya jadi punya pengalaman banyak cerita tentang masa dulu gimana gitu ya. Tanpa sadar saudara saya mulai melihat bagaimana
Tuhan menghibur itu saya, walaupun saya tidak menyampaikan firman Tuhan, hanya cerita-cerita saja gitu. Dia cerita, dia mungkin cerita bagaimana panasnya hatinya, apa gitu ya. Saya dengerin. Kemana saja sudah. Saya benar-benar saudara dibawa Tuhan menikmati segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Berapa? Baik saudara. Itu kan kiranya sepanjang hari ini saudara juga bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Bekerja bersama dengan Tuhan. Nikmati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan pagi hari ini. Engkau indah Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.